semua, kita bertemu lagi di pembahasan terkait latihan soal tes intelijensi umum SKD TIU CPNS 2024. Nah, jadi ini adalah soal latihan yang mungkin keluar di TIU CPNS. Oke. Soalnya adalah nilai 9 merupakan 25% dari bilangan berapa. Jadi di sini kita misalkan bilangannya sebagai A. Jadi kita punya A dikalikan dengan 25% itu menghasilkan sama dengan 9. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi kita diminta untuk mencari nilai A-nya. Nah, 25% bisa kita tuliskan dalam bentuk 25/100 sama dengan 9. Di sini nilai 100 bisa kita kalikan silang dengan 9. Kemudian nanti A-nya kita kalikan dengan 25. Jadi di sini kita punya 25 kali A, 25A, 9 kali 100 berarti 900. Maka nilai A sama dengan 900 dibagi 25. Maka berapa nilai A? Tinggal dihitung aja. Berarti nilai A 900 dibagi 25 akan kita peroleh nilainya 36. Jadi di sini jawabannya nilai 9 merupakan 25% dari bilangan 36. Oke. Jika kalian menjumpai soal seperti ini, ingat bahwa bentuk 37,5% dan 0,33 itu bisa dirubah jadi pecahan dalam bentuk khusus, gitu ya. Jadi di sini ingat bahwa 37,5% itu sama dengan 37,5/100. Nah, 37,5/100 itu bisa disederhanakan jadi bentuk 3/8, di mana atas sama bawah sama-sama dibagi 12,5. Kemudian bentuk 0,333 itu bisa dirubah dalam bentuk pecahan dalam bentuk 1/3. Nah, di sini tinggal kita sederhanakan saja, berarti nilai 37,5% dari 0,33 artinya adalah 3/8 kita kalikan dengan 1/3. 3-nya bisa dicoret sehingga kita peroleh 1/8. 1/8 kalau kita jadikan dalam bentuk desimal dia akan sama dengan 0,125. Jadi di sini nilai dari 37,5% dari 0,333 adalah 0,125. Jika A sama dengan 58% kali 0,65 dan B adalah 65% kali 0,58, maka nilainya seperti apa? Oke, kita sederhanakan dulu di sini. A itu kan sama dengan 58%, berarti 58/100 dikali 0,65. 0,65 juga bisa dirubah dalam bentuk pecahan. Jadi 65/100. Nah, ini biarkan dulu, kemudian kita rubah yang bentuk B. B itu 65%, berarti 65/100 dikalikan dengan 0,58, berarti 58/100. Jika kita perhatikan di sini, bagian atas merupakan yang A adalah 58 kali 65, yang B 65 kali 58. Kalau kita kalikan, dia hasilnya akan sama. Ya, jadi karena ini kalau dikalikan hasilnya akan sama, berarti sudah nggak perlu dihitung. Berarti kita bisa menentukan hubungannya bahwa di sini hubungan A dan B adalah A sama dengan B. Jadi jawabannya yang C. Nomor 3, jika sebuah bujur sangkar P luasnya 64 dan sisinya sama dengan X, dan Q adalah sebuah persegi panjang dengan salah satu sisinya 4 dan sisi lainnya Y, bila luas P sama dengan luas Q, maka oke. Jadi di sini kita punya sebuah bujur sangkar P luasnya 64 dan sisinya adalah X. Jadi di sini kita bisa tuliskan luas P itu sama dengan rumusnya untuk bujur sangkar itu untuk mencari luas adalah S kuadrat. Jadi di sini luas P-nya tadi 64, S-nya kita ganti X karena sisinya adalah X. Jadi 64 sama dengan X kuadrat. Berarti kalau X saja, X itu sama dengan akar dari 64. Nah,
akar dari 64 nilainya adalah 8. Di sini kita udah punya nilai X-nya. Kemudian kita akan mencari nilai Y-nya. Nah, dari pernyataannya adalah sebuah persegi panjang dengan salah satu sisinya 4 dan sisi lainnya Y. Bila luas P sama dengan luas Q. Jadi di sini kita punya luas P itu sama dengan luas Q. Luas P tadi kan sama dengan 64. Kita taruh di sini. Kemudian luas Q-nya karena dia berubah persegi panjang, maka bentuk rumusnya adalah panjang kali lebar. Di sini bisa kita misalkan saja bahwa panjangnya yang sama dengan 4 dan sisi lainnya itu adalah Y. Jadi 4 kali Y atau 4Y gitu ya. Jadi di sini 64 sama dengan 4Y. Maka nilai Y itu sama dengan 64 dibagi 4. Jadi nilai Y-nya sama dengan 16. Nah, berarti hubungannya X sama Y gimana? Kalau kita lihat di sini, X-nya 8, Y-nya 16. Berarti nilai X-nya kurang dari Y. Jadi hubungan yang tepat untuk X dan Y di sini adalah yang B, X kurang dari Y. Selanjutnya nomor 4, Sardi adalah seorang penjahit. Dalam 5 hari ia mampu menjahit kemeja sebanyak 20 buah. Berapakah kemeja yang akan ia jahit dalam waktu 2 minggu? Ini soalnya berkaitan dengan perbandingan. Jadi di sini ketika 5 hari dia bisa membuat 20 kemeja. Maka jika dia menjahit dalam waktu 2 minggu, 2 minggu di sini sama dengan 14 hari ya. Berarti dalam waktu 14 hari dia bisa menjahit berapa kemeja? Kalau kita lihat, ketika harinya bertambah, maka jumlah kemejanya juga akan lebih banyak. Maka di sini ketika harinya bertambah, jumlah kemeja juga akan bertambah. Ini adalah perbandingan senilai. Sehingga untuk mencarinya tinggal kita buat dalam bentuk 5/14 sama dengan 20 per X. Jadi di sini 5 kita kalikan ke X sama dengan 20 dikali 14. Atau bentuknya bisa kita rubah jadi X sama dengan 20 dikali 14 per 5. Ini 20 bisa kita coret dengan 5, kita dapatkan 20 bagi 5, 4. 4 dikalikan 14, berarti di sini kita dapat nilainya adalah 56. Jadi dalam waktu 14 hari kita bisa memperoleh 56 kemeja. Jawabannya yang C.